Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi amma ba'. Saudaraku, di dalam istilah ilmu nahwu kita mengenal yang namanya i'rab. Apa itu i'rab? I'rab itu adalah tagyiru awakhiril kalimi, berubahnya setiap akhir kalimat di ikhtilafil awamili, karena beda-bedanya amil, ada khilati yang masuk alaiha kepada kalimat tersebut. Itu i'rab dalam istilah ilmu nahwu. Ternyata Imam Ghazali juga mengatakan di dalam kitabnya Minhajul Arifin, hati kita juga ternyata punya i'rab. Apa itu i'rab hati? I'rab hati adalah tagyirul qalbi, berubahnya kondisi hati, ikhtilafil masaili, karena beda-bedanya masalah, ada khilati yang masuk alaiha kepada hati. Maka hati kita juga bisa berubah seiring dengan masalah yang masuk, seiring dengan persoalan yang banyak, kondisi hati juga bisa berubah. Nah, dalam istilah ilmu nahwu kan i'rab itu ada 4. Yang pertama rofa, 2 nasab, 3 jer, 4 jazm. Ternyata di dalam i'rab hati juga ada 4. Yang pertama ada rofa, artinya terangkat. Terangkatnya hati adalah ketika kita senantiasa mengharapkan ridho dan karunia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Senantiasa mengharapkan ridho hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihadapkan dalam persoalan hidup, permasalahan yang bertubi-tubi, Allah menguji kita, Allah mencoba kita dengan berbagai masalah yang ada. Kemudian kita ikhlas menjalaninya, kita sabar menjalankannya, kita tawakal dengan segala persoalan hidup yang ada, maka Allah akan mengangkat kita dengan derajat yang lebih tinggi. Ibaratkan kita kalau naik kelas kan kudu ujian dulu, harus ada ujiannya dulu dong. Masa mau naik kelas aja? Walaupun sekarang ujian nasional dihapus, tapi ujian hidup tetap ada. Jadi kalau misalnya kita sedang dihadapkan pada suatu persoalan atau masalah, jangan khawatir, itu cobaan bagi kita supaya kita naik kelas. Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah ingin mengangkat harkat martabat kita. Tergantung di mana kondisi hati kita. Kalau hati kitanya ikhlas, sabar menjalankannya, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Tapi kalau kitanya nggak sabar, kitanya marah-marah, ngedumel mulu, ya Allah hidup ini kagak adil benar dah, begini-begini mulu. Nah, maka sebaliknya justru Allah akan membuat kita semakin terpuruk. Jangan sampai begitu dah. Ibaratnya kalau kita hidup ini perlu dibanyakin rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur sama Allah, la'adzi dan nakum, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Walaupun itu mungkin kadang menurut kita itu kagak ada nikmat-nikmatnya acan, tapi kalau kita syukur, kita akan diberikan nikmat yang kita kehendaki. Wala in kafartum, tapi kalau kitanya kufur, kitanya ngudumul muru, protes sama Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Hanya hati-hati itu, jangan sampai kita kufur nikmat. Harus bersyukur sama Allah, maka hati kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nasab atau terbuka. Terbukanya hati adalah ketika kita mengingat Allah, berzikir sama Allah. Kadang kita merasa hidup ini berat, persoalan hidup ini terlalu membuat kita susah, sehingga membuat hati kita gelisah. Dan ketika hati kita gelisah, ingat Allah, zikir sama Allah, maka hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir dapat membuat hati kita menjadi tenang. Kalau kita berzikir sama Allah, ingat sama Allah, hati kita menjadi terbuka, hati kita menjadi luas. Allah bukakan pintu rezeki kita. Yang penting kita banyak mengingat Allah, banyak berzikir sama Allah, bukan mengingat selain Allah. Kalau hati kita banyaknya mengingat selain Allah, mengejar dunia yang kadang tidak terkejar, hati kita menjadi tertutup.
justru Allah akan menutup pintu hati kita. Yang ketiga adalah jer atau khofat. Istilahnya bisa kita katakan juga sebagai turun. Turunnya hati adalah ketika kita mengingat selain Allah. Kalau tadi nasab kan ketika kita mengingat Allah, maka hati kita menjadi terbuka. Tapi kalau kita mengingat selain Allah, maka hati kita menjadi jer atau turun. Hati kita menjadi turun ketika kita mengingat selain Allah. Kita kebanyakan mikirin dunia, mengejar hal yang tak pasti. Kalau buat laki-laki ini kebanyakan mengingat 3 tak. Apa tuh 3 tak? Harta, tahta, wanita. Kalau buat cowok nih ya. Nah, poin nomor 3 nih yang paling bahaya nih. Wanita, karena godaan setiap laki-laki itu wanita. Ya, itu paling bahaya tuh. Tapi selain membahayakan, ternyata wanita juga bisa menjadi pendorong sukses. Ingat kan kata pepatah, di balik pria sukses ada istri yang ngomel-ngomel di belakangnya. Nah, kebetulan saya belum punya istri, jadi saya nggak tahu dah. Yang keempat adalah jazm atau sukun, mati. Matinya hati kita adalah ketika kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga kita tetap dapat menjaga hati kita sehingga hati kita tetap stay di posisi rofa dan nasab. Hati kita tetap terbuka dan Allah mengangkat hati kita. Jangan sampai hati kita turun, apalagi mati. Nah, itulah tadi 4 i'rab hati yang menyebabkan kondisi hati kita berubah-ubah. Tergantung dengan seberapa banyak kita mengingat Allah, seberapa besar kita berzikir kepada Allah. Semoga kita senantiasa dapat menjadi hamba yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan hati kita menjadi rofa dan nasab, terangkat dan terbuka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share, like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini dapat memberikan manfaat kepada semuanya dan juga menjadi maslahat buat kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.